mengajukan protes. Lebih dari komplain. Lebih dari komplain, kadang-kadang pulangnya jam 1, jam 2. Untuk keluarga, saya biasanya di Senin Selasa justru sering bertemu yang intensif gitu ya, yang cukup banyak waktunya di luar itu cukup padat. Saya juga minta maaf atas waktu saya yang memang terbagi-bagi, tapi yang jelas saya mencintai keluarga saya, mencintai anak saya, dan mencintai profesi saya, dan menyayangi teman-teman saya, dan penggemar saya tentunya. Reynold Panggabean, mantan personil grup musik The Mercies, kembali membuat berita. Kali ini bukan seputar kegiatan bermusiknya, melainkan kabar tak sedap didengar mengenai tindakan kriminal yang dituduhkan padanya. Jumat malam kemarin, Reynold Panggabean dikabarkan diperiksa pihak kepolisian sektor Cimanggis karena tuduhan tindakan asusila yang dialamatkan kepadanya. Mantan suami Ana Tairas ini dituduh telah melakukan tindakan pencabulan dan kejahatan seksual terhadap pembantu rumah tangganya bernama Tiah. Kabarnya perlakuan tak senonoh itu terjadi saat ia masih bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah Reynold di kawasan Cibubur. Tidak tahan dengan perlakuan Reynold, kabarnya Tiah pun melaporkan sang majikan ke pihak yang berwajib. Ditemui di sebuah tempat, Reynold membantah kabar tersebut. Waduh, ini memang luar biasa ini berita ini. Ya, ini fitnah. Ya, dan ini tidak betul. Tidak benar sama sekali dan tidak berdasar. Reynold yang merasa dirinya telah dipojokkan, menjelaskan kembali peristiwa yang sesungguhnya yang menjadi pemicu hingga kabar tidak sedap itu beredar. Saya kan baru pindah, jadi dia juga baru kerja sama saya, ini pembantu. Saya tanya waktu kemarin, ini handphone mana sih? Karena dia kan suka ngerapin kamar kan, handphone saya ada 3. Ya, yang satu rusak, yang satu fleksi, yang satu yang bagus saya pakai. Gitu. Saya berencana mau perbaiki gitu. Terus saya bilang, enggak, di mana-mana saya lihat enggak ada. Cari dong di mana? Kan kamu beresin bagian kamar sini, saya bilang. Cari-cari enggak ada, dicari, heboh dia nyarinya ke mobil. Saya panggil, saya enggak menuduh dari tadi. Sekarang saya mau tanya, ini kok ada di sini handphonenya? Gitu. Saya minta pengakuan kamu aja. Nah, dia nggak ngaku, tapi ya udahlah saya pikir, ya udah. Ia juga menuduh pihak keamanan setempat yang berkonspirasi dengan pekerja-pekerja rumah tangga hingga kabar yang beredar berlari jauh dari fakta yang sesungguhnya. Dia dengan nangis-nangis dia pergi, ketemu satpam. Nah, ini saya telusuri semua, ketemu satpam kenapa? Gitu. Enggak gini-gini. Dan dia agak budak. Nah, mungkin kamu dimarahin atau diapain sama, iya aja dia, karena mungkin dia nggak dengar atau apa. Wah kalau gitu laporin ke RT. Laporin ke RT katanya. Ini saya informasi terakhir ya. Terakhir baru saya cek semua. Nah, RT juga mentangkap aja. Ya udah, sini ada syuting banyak infotainment. Infotainment rame. Terus polisi di konteks semua segala macam. Jadi ada dalangnya di sini. Untuk menyelesaikan persoalan pencurian dan fitnah yang dialamatkan kepadanya, Reynold pun menghubungi ke pihak yang berwajib. Dan kemarin saya dapat lagi. Saya bongkar tas dia kan udah betul-betul. Jam saya udah lama saya nggak pakai, ya saya pakai jam-jam biasa aja. Rolex saya udah 2 biji di tas dia, gitu. Dan itu saksikan polisi itu saya bongkar, ya. Asisten saya semua. Saya kontak polisi juga, saya kontak bertelepon apa segala macam. Apa benar ini ada orang saya gini. Oh dia bilang benar, oke kalau gitu saya bilang tolong diproses nanti saya juga mau klarifikasi, gitu. Saya lagi nunggu panggilan. Tapi sempat beredar kabar, Tiah bukanlah pembantu rumah tangga pertama yang mengalami kejahatan seksual yang dilakukan Reynold. Kabarnya pertengahan Oktober lalu, Reynold pernah melakukan kejahatan seksual terhadap pembantu rumah tangganya yang lain bernama Wiwin. Makanya saya senang kalian datang, pokoknya ini fitnah dan ini akan saya tuntut terus. Saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang seperti tidak menyenangkan. Ya, gitu. Saya akan tuntut balik, saya akan teruskan ini proses ini masalah. Mengenai kabar lain yang menyebutkan kalau Tiah telah menunjukkan hasil visum akurat yang didapatnya dari Rumah Sakit Sentra Medika, dijawab Reynold dengan tudingan pembohong. Dia katanya perkosa. Wah, visum dokter kan polisi pinter-pinter, bawa dong periksa. Apa sih ini semua? Ini semua pihak yang terlibat saya minta diusut di pengadilan. Saya bukan cuma pengkelirkan nama aja, merapikan. Salah satu anggota grup vokal Warna Sarwana ternyata rela untuk tidak pulang kampung pada hari raya nanti. Hal itu disebabkan karena Sarwana ingin menabung uangnya untuk persiapan pernikahan.
Tapi dengan siapa Sarwana akan menikah? Ibarat kata pepatah sedia payung sebelum hujan, penyanyi Sarwana ternyata menggunakan falsafah tersebut dalam mempersiapkan pernikahannya nanti. Meskipun sampai sekarang belum memiliki pasangan yang resmi setelah hubungannya dengan Menur berakhir, tapi Sarwana sudah memperhitungkan segala sesuatunya dengan matang, termasuk menabung untuk modal menikah nanti. Bahkan tak heran sekarang Sarwana sering terlihat sendiri mengisi acara-acara Ramadan maupun mengisi acara di stasiun TV swasta. Kejar stora nih Sarwana. Ini kita ada beberapa undangan sih untuk manggung, itu tetap jalan tapi memang berkurang sih. Jadi kalau misalnya sendiri-sendiri ya saya ada beberapa permintaan untuk nyanyi di acara-acara seperti ini. Lalu bagaimana ceritanya kamu sampai rela untuk tidak pulang kampung ke Makassar yang sudah menjadi kebiasaan rutin setiap tahunnya? Tahun ini kebetulan saya nggak pulang kampung, saya tetap di Jakarta karena kemarin aktivitas saya banyak sekali di Makassar ya. Pare-pare jadi saya tahun ini berlebaran di Jakarta. Apa kamu tidak rindu suasana lebaran di kampung halaman dengan berkumpul bersama keluarga besar kamu? Iya pasti sih ya, maksudnya pada saat malam lebaran itu kan biasanya kita pengen ngumpul sama keluarga. Nah, kemarin saya sudah bilang sama ibu, kebetulan tinggal ibu, bapak udah almarhum. Beliau juga udah sangat memaklumi kondisi saya. Tapi kabarnya nanti akan berlebaran di rumah calon mertua ya? Nah calon mertua, oh, bisa jadi. Berlebaran calon mertua ya, nanti lihat aja lah ya. Jadi berarti sekarang sudah punya calon istri dong setelah sekian lama menjomblo. Pacar masih menunggu gitu, tapi ya saya nggak mau kasih target ya, mudah-mudahan secepatnya bisa mengarah ke perkawinan ya. Pemirsa, Anda masih bersama kabar-kabari sensasi saat ini. Jangan sampai Anda menyesal karena ketinggalan kabar yang Anda tunggu-tunggu. Kesuksesan band asal Kota Kembang Bandung Kahitna salah satunya berkat kepiawaian Yovie Widianto. Lewat lagu-lagu yang diciptakannya untuk dibawakan teman-temannya di Kahitna inilah, namanya semakin dikenal sampai akhirnya ia membuat formasi band baru bernama Yovie and the Nuno serta bersolo karir. Yang menjadi masalah adalah, dengan semakin banyak proyek yang Yovie jalani, ternyata berbuntut pada tersendatnya pembuatan album terbaru Kahitna. Yovie bahkan sempat dihubungi sang produser yang memberikan batas waktu hingga bulan November nanti. Kahitna yang jelas harus November ini harus sudah selesai. Saya udah diteleponin terus sama produsernya juga. Kreativitas Yovie memang seakan tidak ada habisnya. Tidak saja dengan Kahitna dan Yovie and the Nuno, ia juga harus membagi perhatian dan sentuhan musiknya kepada beberapa pendatang baru. Bukan Yovie namanya kalau tidak menghasilkan lagu-lagu yang bisa diterima oleh pecinta musik dalam negeri. Tapi bagaimana caranya Yovie membagi perhatian untuk Kahitna, Yovie and the Nuno, dan beberapa nama lainnya? Agak repot sebenarnya, tapi jujur saja kadang-kadang saya keteteran karena saya ada punya karir pribadi sebagai produser, ya mengorbitan artis-artis lah ya, terus lalu juga buat Kahitna, buat Yovie Nuno, terus ada orkestra. Penuh betul kegiatannya memang alhamdulillah, tapi sebenarnya dibilang agak keteteran dalam membagi, mungkin kadang-kadang tidak adil, saya minta maaf sama teman-teman. Diakui Yovie, membagi waktu dan perhatian untuk segudang proyeknya itu saja sudah cukup merepotkan. Ditambah lagi ia harus tetap menaruh perhatian pada keluarga. Apa boleh buat, waktu untuk keluarga yang menjadi lebih sedikit membuat istri tercinta Denny Dewayani pun sering mengajukan protes. Lebih dari komplain. Lebih dari komplain, kadang-kadang pulangnya jam 1, jam 2 untuk keluarga. Saya biasanya di Senin Selasa justru sering bertemu yang intensif gitu ya, yang cukup banyak waktunya di luar itu cukup padat. Saya juga minta maaf atas waktu saya memang terbagi-bagi, tapi yang jelas saya mencintai keluarga saya, mencintai anak saya, dan mencintai profesi saya, dan menyayangi teman-teman saya, dan penggemar saya tentunya. Pemirsa, tidak terasa 30 menit telah berlalu. Begitu banyak kabar yang telah kami informasikan kepada Anda.
Kini saatnya saya Farisa Kamelia beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari depan Anda. Jangan lupa saksikan terus Kabar-Kabari setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore hanya di stasiun kebanggaan milik kita bersama, RCTI, selalu di hati, selalu dinanti.